menindaklanjuti surat dari LSN Formula nomor 5 garing FKMPL garis datar LSN Formula garing Kota KTB garing angka Romawi 2 garing 2020 terkait dengan parkiran. Pengaturan terhadap parkir ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 tentang pajak dan retribusi daerah yang sebentar lagi akan dirubah karena draftnya sudah RPP-nya sudah masuk. Ada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Kemudian peraturan pemerintah nomor 55 tentang tata cara pemungutan pajak daerah. Dalam ketentuan perundang-undangan yang merekomendasikan parkir sebagai salah satu objek pendapatan daerah, parkir ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pajak parkir. Pajak parkir itu hanya boleh kewenangannya dipungut dan dikelola oleh badan yang menyelenggarakan pendapatan daerah. Jadi badan atau dinas yang menyelenggarakan bidang pemerintahan pendapatan daerah. Yang di Kota Baru ngarannya itu Badan Pendapatan Daerah. Tidak boleh diberikan kewenangannya kepada SKPD manapun karena sifatnya khusus. Jadi ada penetapan dia berbeda, tidak pakai kartu seperti penetapan, ada investigasinya sampai ke pemindahan. Jadi semua diatur prosedurnya. Yang kedua adalah retribusi parkir. Retribusi parkir inilah yang distribusikan kewenangan memungutnya kepada beberapa SKPD berdasarkan kepada kedekatan geografis dan lokasi masing-masing SKPD. Sedikit tadi mendengar Pak bahwa parkir ini selama ini dikelola oleh beberapa SKPD. Namun saya di sini tidak mendengar tentang pengelolaan parkir yang dipungut dari minimarket, dari hotel-hotel. Nah itu bagaimana mekanisme, apakah dari pemerintah daerah telah melakukan pungutan juga itu di hotel-hotel dan di minimarket? Karena itu ada merupakan pendapatan daerah juga yang seharusnya memang harus dipungut. Karena saya beberapa kali parkir di hotel, parkir di minimarket itu tidak pernah ada pungutan. Nah itu mungkin pertama yang saya pertanyakan. Kedua, bahwa di sini ada retribusi parkir, di mana retribusi parkir itu dipungut dari tepi-tepi jalan, dan juga ada pajak parkir. Jadi begini Pak, dari semua kumpulan pungutan parkir itu kan biasanya apakah dikenakan pajak lagi? Nah kalau memang itu ada dikenakan pajak, berarti ada dua di sini. Artinya kita berapa pendapat dari retribusi parkir dan berapa pajak parkirnya? Tolong disampaikan. Demikian, terima kasih. Kenakan pajak lagi? Enggak. Hah? Enggak. Tidak. Seperti itu ya Pak, dari SKPD? Karena mereka izin. Enggak, teman-teman dari SKPD, Bapak Kepala SKPD yang kami hormati. Sebelumnya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Badan kami bahwa ada perbedaan antara retribusi dan pajak, Pak. Kalau retribusi itu adalah pajak pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum atau di tempat parkir khusus. Kalau pajak itu adalah
pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usahanya maupun yang disediakan sebagai tempat usaha sendiri, termasuk adalah penitipan sepeda motor. Yang kalau yang Bapak tanyakan tadi terkait dengan minimarket, itu termasuk dalam pajak, Pak. Karena itu adalah dikelola berkaitan dengan pokok usahanya. Beda dengan yang di tepi jalan. Jadi misalkan seperti minimarket, Pak, mereka parkirnya misalkan di halaman supermarketnya, minimarketnya, maka itu termasuk dalam pajak. Tapi bila mereka parkirnya di tepi jalan, itu masuk dalam retribusi, Pak. Jadi retribusi beda dengan pajak. Tuh. Kemudian jika Bapak tanya apakah mereka bayar, untuk target tahun 2019 itu ada target kami adalah 34.452.400 rupiah, dan realisasinya selama tahun 2019 kemarin itu sebesar 36.377. Artinya presentasinya ada 105%, Pak. Jadi melebihi target sebenarnya. Dan kami juga punya objek-objek pajak itu untuk wilayah di Pulau Laut Utara ini. Ada tahun 2019 kemarin itu ada 22 wajib pajak, Pak, dengan objeknya masing-masing berbeda. Kadang ada satu objek wajib pajak, dia mempunyai ada 3 objek pajaknya. Misalkan seperti minimarket Alfamart, Indomaret, dia satu wajib pajak tapi ada 3 objek yang harus dibayarnya. Nah, untuk tahun 2020 ini bahkan kita ada penambahan lagi, Pak. Dari 22 menjadi 33. Jadi ada penambahan, termasuk di situ mungkin bisa membacakan malah satu-satu siapa yang wajib pajaknya. Itu Alwesta, itu minimarket Alwesta, Pak. Kemudian Kimia Farma, Get Mart, Grand Surya. Grand Surya ini ada 3 objek pajaknya. Kemudian Hendra Ontoro atau Smart, Hotel Galeri, Hotel Pasifik, Hotel Samudra, Samudra 1, Samudra 2, Kokiku, Karaoke No City, Linda Hendra atau Boom Cafe, Mentari Minimarket, Minimarket Samart, Mulyadi atau Ayam Mega, Nor Ipansa atau Toko Jaya Makmur, PT Bank Mega, PT BPR Dana Permana, Rumah Makan Pak D, Rocket Chicken Set, Chicken, Toko Bombay, kemudian Winmart. Nah, untuk tahun 2020 ada penambahan 11 lagi, Pak. Itu Dome Fitness, Apotek Chandra Parma, Apotek Ria, Depo Sumber Niaga, Ram Fitness, Johnson Lin Fitness, Futsal HDS, Indomaret, Kedai Pizza Azwah, Pondok Musik, dan Apotek Parobet yang baru itu, Pak. Jadi untuk alhamdulillah untuk pajak kita melebihi, Pak. Bahkan tahun ini realisasi kami dari Januari sampai Februari ini itu sudah 5 juta, Pak, masuk, Pak. Mungkin itu dulu penjelasan kami, Pak.